Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu di Masjid Muhajirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga yang telah membangunnya dan juga yang ikut memakmurkannya. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian yang kuat dengan Bani Israel, yaitu agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada para miskin, dan juga mengucapkan yang baik kepada manusia, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Akan tetapi kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian dan kalian mu'ridun, berpaling dari perjanjian itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang 8 perkara. Sebenarnya 10 perkara dengan ayat ke-74-nya, tapi waktu kan ya, insyaallah minggu depan. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan 8 perkara yang merupakan perjanjian Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan diangkatnya bukit Tur di atas kepala mereka, wa rafa'na fawqakumut tur, dan Allah mengatakan khudhu ma atainakum, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian. Maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami siap melaksanakan. Maka perjanjian yang terikat antara Bani Israel dengan aturan Taurat menjadi sebuah ikatan kuat. Sebab kalau Bani Israel melanggar aturan-aturan itu, maka akan datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka harus melaksanakan aturan-aturan itu. Itulah bedanya kita dengan umat-umat dulu.
Kalau umat-umat dulu melanggar saja datang adab. Tetapi Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin. Betapa banyak hari ini yang melanggar aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah, tidak diadab seperti adab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan ini rahmat namanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 8 perkara perjanjian Bani Israel yang mereka harus laksanakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'buduna illallah. Mereka tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, tauhid. Dan perjanjian tauhid ini bukan hanya perjanjian Bani Israel saja kepada nabinya dan kepada kitabnya Taurat, tapi semua umat mereka harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul utusan, di mana tugas para utusan ini mengatakan kepada setiap umatnya, sembahlah Allah, artinya tauhidkan Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itulah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Adapun terkhusus Bani Israel, Allah katakan la ta'buduna illallah, karena Bani Israel ini mudah sekali kufur. Contoh saja kisah ketika Nabi Musa mengambil Taurat selama 40 hari, tiba-tiba sebagian besar Bani Israel murtad dan menyembah patung anak sapi yang dibentuk samiri. Mudah sekali mereka murtad. Kemudian juga kisah tentang ketika baru saja mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan kedua mata mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Tiba-tiba mereka melihat ada satu kampung yang menyembah berhala, mereka pun ingin dibuatkan berhala yang sama dan mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan Tuhan seperti mereka wahai Musa. Dan banyak lagi kisah-kisah kufurnya Bani Israel. Makanya ditekankan dengan tauhid, alla ta'buduna illallah. Jangan kalian pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah, artinya tauhidkan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua ihsana, hendaklah kalian berbuat baik. Sekali lagi, walaupun teksnya ayat ini untuk Bani Israel, tapi kaidah Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu atau sebuah pelajaran yang kita kutip dalam Al-Quran itu bukan karena sebab yang khusus turunnya, tapi umumnya lafaz ini. Artinya berlaku juga kepada kita 8 perjanjian ini. Di sini yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ihsana, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah sebut satu nafas di banyak ayat dalam Al-Quran. Antara perintah tauhid dengan berbuat baik kepada orang tua, itu sering disebut dalam Al-Quran. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Atau Allah mengatakan anishkurli wali walidaika. Hendaklah kalian mensyukuri semua nikmatku dan bersyukurlah atas kedua orang tua. Lah dalam ayat ini juga Allah sebut berbuat baik kepada orang tua itu setelah perintah tauhid. Alla ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Kenapa? Kenapa di sini Allah selalu menyebut dua kata ini? Tauhid, berbuat baik kepada orang tua.
bersyukurlah akan nikmatku dan nikmat kedua orang tua. Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, innama ardafa ibadatallahi bil ihsan ilal walidaini liwujuh. Beliau mengatakan, disebutnya satu nafas antara berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah itu karena beberapa perkara. Salah satunya beliau mengatakan, ahaduhuma, yang pertama, anna ni'matallahi ta'ala 'alal 'abdi a'zam, fala budda min taqdimi syukrihi ala syukri ghairihi. Thumma ba'da ni'matillahi fa ni'matul walidaini a'am an-ni'am, wa dzalika li anna al-walidaini humal aslu was sababu fi kaunil waladi wa wujudihi, kama annahuma mun'imani alaihi bitarbiyati, amma ghairul walidaini fala yasdur anhul in'am bi aslil wujud. Beliau mengatakan bahwa nikmat Allah terhadap hamba tentu jauh lebih besar dibandingkan nikmat yang diberikan kepada yang lainnya dari selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kebaikan. Lah nikmat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di sini tentu harus didahulukan kita bersyukur kepada Allah karena Dia asal yang menciptakan kita. Tetapi wujudnya kita di dunia ini itu disebabkan kedua orang tua. Kalau antum tidak punya orang tua, enggak mungkin antum hidup. Memang Allah yang menciptakan, tetapi adanya kita itu karena ada orang tua. Hiduplah kita, lahirlah kita. Sebab itulah makanya kenapa Allah iringkan antara tauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat bahwa keberadaan kita itu disebabkan karena ada kedua orang tua. Kalau enggak ada orang tua, enggak ada kita, enggak terlahir kita ini. Ya. Bahkan yang lebih hebat lagi, Nabi SAW mengatakan, kullu maulud yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu terlahir fitrah kan. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, atau bapaknya yang menjadikan dia Majusi. Tetapi tidak ada kalimat bapaknya yang menjadikan Islam, karena memang setiap bayi terlahir Islam. Tetapi dengan kita memiliki kedua orang tua yang keduanya sudah beragama Islam, maka ini nikmat yang sangat besar. Kita tidak terlahir di agama Nasrani, kita tidak terlahir di agama Yahudi ataupun Majusi. Coba kalau seandainya kita berada di lingkungan mereka, mungkin anda tidak mendapatkan nikmat Islam. Dan ini nikmat terbesar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Soal orang tua itu awam, tidak cerdas dalam pengetahuan agama, tetapi dengan lahirnya kita di lingkungan Islam ini nikmat besar. Antum harus bersyukur. Dan tidak ada yang bisa menandingi nikmat sebesar Islam di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau yang kedua, bahwa annallaha la yutla bi in'amihi 'alal abdi iwadhan albatta. Allah itu ketika memberikan nikmat, Allah tidak butuh kepada kita untuk mengganti nikmat itu. Allah tidak butuh mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita memberi, tentu kita ada harapan orang itu memberi lagi kepada kita. Jazaul ihsan ilal ihsan gitu. Balasan kebaikan kan kebaikan yang sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma nuridu minkum ayyut'imun." Kami tidak menghendaki kalian menyerahkan makanan kalian kepadaku.
Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat itu tidak berhajat kepada ganti daripada yang Allah berikan kepada kita. Cukup bersyukur saja. Salat atau dengan cara nikmat itu diberikan di jalan Allah Azza wa Jalla. Lah sebagaimana Allah seperti itu, maka kebanyakan kedua orang tua pun mungkin seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa orang tua yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di mana-mana orang tua itu ketika mereka mentarbiah anaknya, menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya, keinginan mereka itu hanya satu, supaya anaknya jauh lebih baik kondisinya dibandingkan mereka. Itu saja kan. Dulu saya tidak sekolah, jangan sampai anak saya tidak sekolah. Itu bahasa orang tua. Sehingga di mana-mana orang tua itu, walaupun Anda sudah besar namanya, Anda sudah menjadi orang hebat, selebritis, dipandang manusia, dihormati manusia, orang tua itu tidak memandang jabatan kita. Orang tua itu hanya tahu bahwa Anda ini anaknya, itu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebab itulah maka kenapa Allah iringkan antara tauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, annallaha la yamil minal in'ami 'alal abdi walau atal 'abdu bi a'dhamil jara'i. Allah itu tidak bosan memberikan nikmatnya kepada hamba walaupun hamba itu kurang ajar. Lihat orang-orang kafir, tetap saja Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah berikan makan, berikan minum, tempat tinggal yang bagus, usaha yang bagus, kesehatan yang bagus, walaupun mereka kafir. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak bosan ketika berbuat baik kepada hambanya dari rezeki yang diturunkan kepadanya, maka terkadang ada sebagian orang tua pun sama. Coba ketika antum masih bayi itu, ada enggak orang tua bosan merawat antum? Malas saya campakkan aja anak ini. Ada, tetap aja dibesarkan antum. Tetap antum sudah tua begini. Ini jasa siapa gitu ya? Jasa orang tua. Makanya kenapa Allah iringkan dua kalimat ini? Makanya penting kita ini jazaul ihsan ilal ihsan. Sebagaimana orang tua sudah berbuat baik kepada kita, tolong berbuat baik kepada orang tua. Walaupun sampai kepada menyinggung perasaan, jangan sampai. Saya contohkan satu kisah. Ma'ruf, kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di dalam surah Yusuf ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim." Dan dia, maksudnya Yusuf alaihi salatu wassalam, menaikkan kedua orang tuanya, siapa? Yakub dan juga ibundanya, ke atas singgasana, karena ketika itu Yusuf sudah jadi orang besar di Mesir. Dan mereka semuanya, maksudnya saudara-saudaranya yang pernah menyakiti Yusuf itu, 10 saudaranya itu, selain Benyamin, ya 11 selain Benyamin itu 10 orang. Mereka tunduk bersujud kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan." Karena ketika Yusuf kan bermimpi waktu kecil kan, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhu li sajidin." Kan itu. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka sujud kepada aku kan. Di sini kenyataan takwilnya. Rupanya saudara-saudaranya sujud menghormati Nabi. Sujud di sini bukan sujud ibadah, maksudnya menghormati Yusuf gitu ya. Kemudian Yusuf mengatakan, "Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati." Sesungguhnya Tuhanku Rabbku
telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Aku dikeluarkan dari dusun sehingga aku sampai ke Mesir. Setelah setan merusak hubungan antara diriku dengan saudaraku, sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Perhatikan ucapan Yusuf di hadapan Yakub. Ma'ruf ikhwan, Nabi Yusuf itu kan cekcok dengan saudara-saudaranya kan? Karena hasadnya saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Dan ketika itu Yusuf kan masih kecil. Kemudian berakhir dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian setelah itu Yusuf dibawa oleh para pedagang. Kemudian dijual dengan harga yang murah. Kemudian dibeli oleh Raja Aziz, pejabat namanya Aziz. Kemudian dapat fitnah, digoda oleh istrinya, akhirnya masuk penjara. Dan belakangan kemudian mentakwilkan mimpi raja, kemudian diangkat menjadi bendaharawan Mesir, dan Raja Fir'aun di zaman Nabi Yusuf beriman kepada Yusuf. Di sini ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Yusuf menjaga perasaan ayahnya. Yusuf tidak menceritakan kejahatan saudara-saudaranya. Dia hanya mengatakan kalimat waqad ahsana rabbi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitan baini wa bain ikhwati. Kata Yusuf, sungguh Rabbku telah berbuat baik kepadaku saat Allah keluarkan aku dari penjara, dan menceritakan kenapa dia di penjara. Karena aku difitnah. Menunjukkan apa? Yusuf ingin menenangkan hati bapaknya. Beda kalau dia bercerita aku masuk penjara karena nyuri begitu. Sesat ada orang tuanya. Ya kan? Tetapi Yusuf kan masuk penjara bukan karena berbuat kriminal kan gitu. Dia menceritakan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya kan akan tenang bahwa anaknya dizalimi sehingga masuk penjara kan itu. Kemudian yang kedua, waja'a bikum minal badwi mim ba'di an najaga syaitan baini wa baina ikhwati. Kemudian Yusuf mengatakan, dan Allah keluarkan aku dari desa, maksudnya dari Palestina gitu ya, sehingga aku sampai di Mesir. Setelah dulu memang ada konflik antara aku dan saudaraku, itu pun karena setan yang membuat konflik. Bahasa Nabi Yusuf menenangkan hati bapaknya. Yusuf bisa saja bercerita kan, dulu saudara-saudara inilah yang mencemplungkan aku ke sumur sehingga aku dijual, aku jadi budak. Bisa saja Yusuf ngomong begitu. Tapi Yusuf tidak, menjaga perasaan Yakub. Dia hanya mengatakan secara global, Allah yang keluarkan aku dari desa itu sehingga sampai di Mesir, dan setan yang membuat aku konflik antara diriku dan saudaraku. Kan enak tuh bahasanya. Dari sini ikhwatu fiddin, betapa banyak hari ini kalau ada anak-anak bertengkar dengan sesama saudara kandung, orang tua menjadi tempat aduannya. Kadang-kadang orang tua jadi sakit gara-gara mikir anaknya. Betapa banyak orang-orang tua akhirnya sakit parah, akhirnya bahkan meninggal gara-gara mikir anaknya itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau seandainya ada konflik antar anak-anak, jangan sampai orang tua tahu, maksudnya begitu. Jaga perasaannya. Itu bagian daripada ihsan. Walaupun tidak dengan cara ucapan, dengan cara-cara raut muka lah. Kalaupun antum ada masalah, janganlah ditampakkan di hadapan orang tua gitu maksudnya. Karena itu bagian daripada ukuk perasaan. Menyinggung perasaan orang tua itu tidak ihsan. Maka bagian daripada ihsan adalah minimalnya memasukkan rasa senang di hati kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini makna wabil walidaini ihsan, dan tentu bukan hanya perasaan saja. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu bil lisan, kemudian bil fi'li, bil ahwal, bil mal. Itu penting, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan menampakkan kondisi kita di hadapan orang tua, ataupun dengan harta kita. Jadi 4 perkara ini harus kita lakukan kepada kedua orang tua. Karena begini ikhwan, ada hadis
Nabi SAW, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Kata Nabi SAW, yang paling baik sesuatu yang Anda makan adalah hasil usaha sendiri. Hasil usaha kita, dengan keringat kita bekerja, kemudian dapat hasil kita makan. Itu sebaik-baik hasil pekerjaan. Kemudian Rasul mengatakan wa inna waladahu min kasbihi, dan semua anak yang terlahir itu usaha orang tua. Dalam riwayat Rasul mengatakan anta wa maluka li abik, hartamu dan dirimu milik bapakmu. Kadang-kadang kita ini menyedihkan hari ini, kawan. Ada di pengadilan sidang, tiba-tiba anak menggugat orang tuanya hanya gara-gara waris. Ada kan? Di mana akalnya? Cemana kemudian dia berkonflik dengan orang tua gara-gara harta? Loh, harta kita sendiri, badan kita dengan harta kita itu milik bapak kita. Bahkan kalau orang tua mengambil sesuatu dari harta kita, itu hak dia. Hak dia. Bukan hak kita. Bukan jangan dianggap itu utang loh ya. Bukan. Nggak ada urusan itu. Karena badan kita itu milik dia. Apalagi harta kita gitu ya. Makanya kewajiban kita itu berinfak kepada orang tua, berikan apa yang dihajatkan kepada orang tua. Kalau sesama istri, kita punya istri yang satu kasur dengan kita, yang satu rumah dengan kita, bagaimana kita ini memperlakukan istri kita? Harusnya orang tua jauh lebih hebat dibandingkan istri kita. Itu bagi laki-laki, karena hak orang tua itu jauh lebih besar dibandingkan hak istri, bahkan hak anak-anak. Ingat kisah tentang 3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua. Masuk dia ke gua, tertutup tuh guanya, nggak bisa keluar dia. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, kita harus bertawasul dengan setiap amal soleh kita yang pernah kita lakukan. Maka yang satu bertawasul dengan amal solehnya, kemudian mulai gua tergeser. Yang satu bertawasul dengan amal solehnya, kemudian gua mulai tergeser. Lah yang ketiga berbicara tentang orang tuanya. Dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Rupanya pintu itu bergeser betul-betul, dan mereka bisa keluar. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penting kita berbuat baik kepada orang tua, sekalipun orang tua kafir. Sekalipun orang tua kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Ketika dia masuk Islam, orang tuanya tidak masuk Islam. Marah orang tuanya, memaksa Sa'ad untuk murtad. Sa'ad, kalau kau tidak murtad, ibu mau membunuh diri. Dengan cara apa? Mogok makan, tidak akan makan. Tentu orang tua melihat ibu kan prihatin kan itu ya. Tapi kan harus memilih antara mempertahankan Islam dan berbuat baik kepada orang tua. Antara hak Allah dan hak hambanya, tentu hak Allah lebih diutamakan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bertahan di atas Islam. Sampai akhirnya kemudian turun ayat dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan kau taati. Tetapi wa sahibhuma, ini syahidnya di sini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tuamu walaupun keduanya kafir. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua yang kafir, macam mana kalau orang tua kita ini beriman? Oh, yang kafir saja digitukan kan itu ya. Jangan sampai kita durhaka. Lah apalagi kalau kedua orang tua kita ini muslim dua-duanya. Nah, dari sini ikhwatu fiddin menunjukkan wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama mendoakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kalau di pagi hari dia bangunkan ibunya kemudian mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu hai ummah, semoga Allah memberikan keselamatan. Didoakan sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana engkau telah merawat diriku sejak kecil, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Pernah enggak antum setiap pagi mendoakan orang tua? Sekarang ini tidak ada alasan orang tua itu
harus di rumah. Anggaplah orang tua antum di kampung. Sekarang sudah ada handphone, ikhwan. Apa susahnya antum telepon? Mendoakan kedua orang tua. Sedang orang tua itu mendoakan. Ini yang kedua, perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israil, wa bil walidaini ihsana. Dan kalau pembahasan ini terlampau banyak ya, kita singkat saja. Kemudian wa bidzil qurba. Wa bidzil qurba. Dan dengan kerabat. Kerabat itu adalah orang dekat kita, dan itu terbagi menjadi 3. Ada kerabat dari arah ayah, ada kerabat dari ayah ibu, ada kerabat dari 2 arah tadi, ayah dan ibu. Pertama, kerabat dari ayah, seperti umpamanya paman, paman sekandung dengan ayah. Yang kedua, paman sebapa dengan ayah. Ini disebut kerabat dari pihak ayah namanya ya. Kemudian dari pihak ataupun bibi. Bibi maksudnya saudari daripada ayah, baik sekandung ataupun sebapa. Begitu juga dari pihak ibu gitu. Ada paman seibu, ada bibi seibu. Ini dari 2 sisi. Yang dari keduanya dari 2 arah seperti saudara. Kita punya saudara atau saudari namanya. Ada saudari kandung, ada saudari seayah, ada saudari seibu gitu. Itu semua kerabat dan anak-anak mereka. Dan di antara kerabat yang paling tinggi adalah paman, karena paman itu pengganti daripada ayah. Paman itu ibarat ayah kita. Jadi kalau Allah takdirkan ayah kita meninggal dan kita punya paman, dialah orang tua kita. Jangan berkonflik dengan paman. Ya, paman seayah ya. Makanya ketika Imran menjadi imam di Baitul Maqdis, kemudian meninggal dunia saat Hanna istrinya hamil, yang bernazar bahwa ingin punya anak laki-laki supaya menggantikan ayahnya menjadi imam Baitul Maqdis, rupanya keluar pula perempuan Maryam bintu Imran. Tapi karena sudah bernazar, ya sudah, kemudian dibawa ke Baitul Maqdis. Siapa yang mengkafilnya? Zakaria. Siapa Zakaria ini? Masih ada saudara kerabat dengan Maryam. Ya. Jadi orang tuanya Maryam. Makanya siapapun yang masih hidup, paman-pamannya, kalau Allah takdirkan orang tua sudah meninggal, hormati paman itu. Paman itu adalah bimanzilatil ab. Dia sekedudukan dengan bapak. Baru kemudian setelah itu bibi. Karena itu juga sekedudukan dengan ibu kita. Baru setelah itu saudara-saudara sekandung, saudara sebapa, makin jauh makin jauh. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya-tanya, ya Rasul, kalau aku punya harta kemana aku infakkan? Maka Allah jawab, katakan ya Muhammad, sebaik-baik kau nafkahkan infakmu kepada kedua orang tuamu, baru setelah itu kepada kerabat. Terkadang kita ini terbalik gitu ya, berbuat baik kepada orang lain tetapi sama kerabat tidak baik, kebanyakan gitu ya. Wallahu a'lam alasannya. Tapi yang jelas bahwa kerabat itu bagian daripada perkara yang kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Apalagi kalau antum punya kerabat dan menjadi tetangga antum, rumahnya sebelahan, itu punya 3 hak ya. Kalau dia seorang muslim dan dia kerabat antum dan dia tetangga antum, 1 dia hak kerabat, 2 hak tetangga, 3 hak seorang muslim. Berarti kalau tetangga ini memiliki 3 hak, maka berbuat baik jauh lebih besar dibandingkan tetangga yang lain. Karena Islam mengatur hak kerabat gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal yatama wal masakin. Di sini Allah dahulukan kalimat yatim kemudian miskin.
Tapi dalam ayat yang lain Allah dahulukan miskin kemudian yatim. Seperti Allah mengatakan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di sini dalam ayat lain Allah dahulukan miskin baru yatim gitu. Atau seperti kisah Nabi Khidir ketika mengajarkan Musa alaihi salatu wasallam, mendahulukan bercerita tentang miskin, kapal-kapalnya orang miskin yang dibolongi Musa kan. Baru cerita anak yatim yang rumahnya dirobohkan. Miskin dulu baru yatim. Tapi di sini Allah dahulukan yatim baru miskin. Apa bedanya? Kenapa di satu sisi mendahulukan yatim baru miskin, di sisi lain mendahulukan miskin baru yatim? Ulama mengatakan dalam babul ihsan, berbuat baik, maka yatim didahulukan dibandingkan miskin. Tetapi dalam bab al-it'am, memberi makan, maka miskin didahulukan dibandingkan yatim. Kenapa? Karena terkadang anak yatim belum tentu miskin. Bapaknya pengusaha, mati. Anaknya warisannya kaya, kan itu ya. Jadi anak yatim itu belum tentu miskin. Sebagaimana miskin pun belum tentu yatim, kan begitu. Tapi kan kondisinya dalam bab memberi makan itu kenapa dahulu miskin? Karena memang itu yang dihajatkan orang miskin, makan. Apalagi orang miskin itu. Ya. Tetapi dalam bab ihsan, berbuat baik, maka kita harus mendahulukan anak-anak yatim dibandingkan miskin. Dan saya ulang, ada 4 perkara yang antum harus berbuat baik kepada anak yatim. 1, bil qaul, dengan ucapan. Antum ngomong sama anak yatim, kamu ini saya anggap anakku, saya ini bapakmu, gitu kan. Seolah-olah apa? Karena kan kehilangan bapaknya. Kalau kita ngomong begitu kan senang dia kan, diakui bahwa walaupun bapaknya sudah meninggal itu dia merasa bahwa semua menganggap bapak dia. Atau memuji bapaknya. Nah, bapakmu itu dulu Masya Allah bagus, baik, walaupun dulu mantan rampok umpamanya. Jangan diceritakan kejahatannya. Tetap kita puji bapaknya di hadapan supaya anaknya bangga gitu ya. Nanti kalau anaknya tahu kalau bapaknya penjahat dan antum ceritakan gitu, antum sama dengan menyakiti hati anak itu. Artinya bahwa kita harus berbuat baik juga dengan kaul, dengan ucapan. Kemudian yang kedua, bil fi'li, dengan perbuatan. Di zaman Rasul ada orang yang mengeluh kepada Rasul, keras hatinya. Dia baca Quran susah nangis. Punya keras sekali, mendapatkan ceramah agama ya tetap aja keras. Mendengarkan Quran, baca Quran tidak juga lembut hatinya. Datang dia kepada Nabi mengadukan soal kerasnya hati. Maka Nabi SAW mengatakan, wamsah ra'sal yatim talinu qalbak. Usap kepala anak yatim, semoga Allah lembutkan hati. Jadi kalau antum sudah keras hati, cari anak yatim, usap kepalanya. Yang diusap juga kasih amplop dia, ya, supaya mau diusap. Kalau nggak dikasih apa-apa mau diusap dia. Yang ada lari, takut nengok antum. Jadi kalau antum udah iming-iming kasih duit, senang dia merapat dia kan itu. Jadi di sini dari segi perbuatan harus melembutkan. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah sayang kepada anak yatim itu mengeraskan hati. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yadu'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama? Kenapa orang itu bisa mendustakan agama? Karena keras hatinya. Kalau tidak keras hatinya, orang tidak mungkin mendustakan agama. Yang mendustakan itu keras hatinya. Makanya kata para ulama, kalaulah para pembesar jahiliyah di zaman Rasul itu memiliki rahmat sedikit saja kepada fuqara wal masakin dan kepada anak-anak yatim, niscaya mereka menerima dakwah Nabi. Tapi karena kerasnya hati orang-orang Arab jahiliyah di zaman Rasul, makanya mereka jadi para pendusta agama. Apa yang membuat keras hati orang itu? Karena mereka yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, dan tidak menyuruh manusia untuk memberi makan fakir miskin. Maka dengan cara, kalau ingin melembutkan hati, usap anak-anak yatim kepalanya. Kemudian bil ahwal, maksudnya dengan kondisi kita, tampakkan keceriaan kepada anak yatim itu.
Kemudian bil mal, maksudnya dengan harta, bantu dengan cara mengkafil. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Saya dan anak-anak yatim, pengkafil anak yatim itu seperti ini, kemudian dirapatkan dua jarinya nanti di sorga. Makanya ada istilah, siapapun yang memasukkan anak yatim ke rumah antum pasti akan mendatangkan rahmat dan barakah. Pasti. Kalau antum memasukkan anak yatim ke rumah antum, ajak makan di rumah antum, pasti bawa berkah. Dulu di zaman Rasul ada seorang wanita namanya siapa? Halimah Sa'diyah, dari Bani Sa'di, mencari anak susuan ke Mekah. Tidak menerima kecuali, tidak dapat kecuali satu bayi yang ditolak semua ibu susu karena yatim dan miskin. Siapa? Bayi Nabi. Nabi SAW nggak ada yang mau menerima kecuali Halimah Sa'diyah. Dibawalah dia ke kabilah Sa'diyah, bawa berkah bagi keluarga Halimah Sa'diyah dan bagi kampung di Bani Sa'diyah dengan kedatangan Nabi SAW. Kenapa? Karena memasukkan anak yatim ke kampung mereka dan merawatnya. Makanya saya pernah bercerita, ada satu orang dia bercerita, Ustaz, dulu saya susah anak, susah kali punya anak. Kemudian saya bertanya kepada seorang ustaz, cobalah kau rawat anak yatim, semoga Allah berikan rezeki kepadamu. Betul, akhirnya dia mencari anak yatim, dirawat dalam hitungan tidak tahun bulan saja, tiba-tiba istrinya hamil. Barokah kan? Makanya ada istilah, anak yatim itu kalau datang ke rumah kita bawa berkah. Undang anak-anak yatim makan di rumah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah mengatakan, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan juga berbuat baik kepada fakir dan miskin. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, amarani khalili Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabiku, maksudnya Rasulullah, pernah berwasiat kepadaku dengan 7 perkara. Yang pertama, amarani bihubbil masakin. Rasul memerintahkan aku agar mencintai orang-orang miskin. Wadunu minhum, kemudian mendekati mereka. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi, dan memerintahkan agar aku melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Wa amarani an asila rahimah, dan juga memerintahkan kepadaku untuk menyambung silaturahim. Wa amarani an as'ala ahadan syai'an, dan merintahkan kepadaku agar aku tidak menjadi orang yang meminta-minta. Wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murra, dan merintahkan kepadaku untuk mengucapkan kalimat yang benar walaupun pahit rasanya. Wa amarani alla akhafu fillahi laumata laim, dan merintahkan kepadaku agar jangan takut kepada siapapun celaan yang mencela dirinya, dan takutlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amarani an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah, dan merintahkan kepadaku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billahi wa ba'd fa innahunna min kanzi tahtal arsy, karena itu semua adalah pembendaharaan yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, maksudnya pembendaharaan surga. Di sini ada kalimat apa? Di antara wasiat Rasul kepada Abi Dzar, Rasul memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling cinta dengan orang-orang miskin. Bahkan Nabi SAW sampai berdoa kan kepada orang-orang miskin itu agar dikumpulkan bersama mereka, orang-orang miskin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika bercerita, 3 hari Abu Hurairah itu tidak mendapatkan makan, lapar.
sehingga tidak kuat berdiri. Dan Abu Hurairah itu kan orang miskin, termasuk ashabu suffah. Jadi suatu ketika di hari Jumat, selesai sholat Jumat, Abu Hurairah sudah tidak tahan, sudah gemetar ya. Kita aja lapar satu hari tidak makan gemetar ya. Ini 3 hari tak makan, apa lebih gemetar ya. Tidak sangguplah Abu Hurairah bangun. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya bisa terduduk di babi salam, di salah satu pintu namanya pintu salam di Masjid Nabawi. Seorang sahabat tentu izahnya kuat untuk tidak meminta-minta ya kawan. Padahal orang seperti Abu Hurairah sudah layak meminta-minta kan itu. Tapi Abu Hurairah hanya duduk, hanya mengharap kalau Abu Bakar lewat mengucapkan salam, kemudian melihat kondisinya, dia paham bahwa dia sedang lapar. Rupanya Abu Bakar lewat, assalamualaikum ya Abu Hurairah, waalaikumsalam warahmatullahi, ya Abu Bakar pergi. Rupanya kurang peka Abu Bakar. Kemudian Umar lewat, salam lagi, nggak peka juga Umar itu. Salam jawab salam pergi. Datang Utsman, datang sahabat, sampai tidak ada satupun sahabat di masjid tidak peka dengan kondisi Abu Hurairah itu. Terakhir Rasul yang keluar. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa dengan anda ya Abul Hir? Ada apa engkau ini? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam karena melihat dia sedang memegang perut, pasti ini lapar. Kata Rasul, ya Abu Hurairah, ayo kita ke rumah. Datanglah Rasul dengan Abu Hurairah ke rumah salah satu istrinya. Kemudian Nabi SAW menghidangkan tamar dan air susu. Yang diperlukan itu kan air susu tuh, yang bisa menambah tenaga kan itu, protein kan itu. Dalam hati Abu Hurairah, dikiranya Rasul kan airnya cuma sedikit air susunya. Dikiranya Rasul mengatakan kul ya Abu Hurairah, makan wahai Abu Hurairah. Itu dalam perasaan Abu Hurairah. Tiba-tiba kata Rasul, ya Abu Hurairah, panggilkan ashabus suffah yang lainnya katanya. Sementara jumlah ashabus suffah itu 70 orang. Ini paling cukup 1-2 orang. Sementara Abu Hurairah sedang lapar sekali kan itu. Tapi karena yang memerintahkan Rasul, terpaksa dia jalan lagi ke Masjid Nabawi, dipanggilnya ashabus suffah itu 70 orang itu. Kemudian masuk ke rumah Nabi, kata Rasulullah, isyrab. Akhirnya suruh minum. Subhanallah, susu itu mukjizat Rasul, tidak habis. Sampai akhirnya setelah semua orang minum, Abu Hurairah bengong. Jadi dia yang pertama, dia pula yang terakhir. Akhirnya setelah semua minum, semua makan, pergilah orang-orang itu, tinggal Abu Hurairah bersama Nabi. Kemudian kata Rasul, ta'al ya Abu Hurairah, ijlisun. Sini, kamu duduk di sini. Kata Nabi SAW dengan sisa susu itu, isyrab ya Abu Hurairah. Diminumnya Abu Hurairah. Kata Rasul, isyrab, minum lagi Abu Hurairah, minum lagi. Isyrab, sampai katanya Abu Hurairah, demi Allah ya Rasul, sudah tidak ada tempat lagi di perutku ini. Kata Nabi SAW, kalau gitu kemarikan ina itu, bejana itu, diminum sama Nabi. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat suka meminum bekas minumnya fuqara wal masakin. Itu syahidnya di sini. Ya. Karena apa? Karena kalau seandainya seseorang itu makan enak, sementara ada orang miskin, nyakiti hati orang itu sebenarnya. Nabi justru memakan bekas makanan orang-orang miskin. Betapa banyak orang-orang yang sekarang kelebihan makanan di rumahnya, padahal banyak orang-orang miskin dibuang di tong sampah sama dia. Sementara orang-orang miskin yang kelaparan ngorek-ngorek di situ cari makan, apa tidak menyakitkan hati mereka? Disitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita hubul masakin. Makanya kenapa Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi manusia-manusia yang hubbal masakin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zamratil masakin. Dalam riwayat Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairah wa tarkal munkara wa hubbal masakin. Ini doa Rasul. Ya Allah, anugerahkan kepadaku cinta kepada orang-orang miskin gitu ya. Nah ini bagian daripada
misak Bani Israel dan Ibrah kepada kita. Wal yatama wal masakin, ada berapa itu? Tauhid, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin, sudah 5. Kemudian yang 6, wa qulu linnasi husna, dan ucapkan kepada manusia itu dengan ucapan yang baik. Di dalam Al-Quran, ikhwan, ini menjadi sebuah kaidah bahwa kita ini harus mengucapkan sesuatu kepada manusia itu ucapan yang santun, dan itu banyak dalam Quran. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kau bentak kedua orang tuamu, tapi ucapkan ucapan yang lembut. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa wa ammas sa'ila fala tanhar. Dalam surah Ad-Duha Allah mengatakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang datang mengemis kepada Anda, jangan kau bentak. Kenapa? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun jauh lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan hati. Kemudian yang sebada juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil mencaci maki, jangan dilayan. Kadang-kadang kita kan mudah sekali terprovokasi kan. Ada orang yang menghina kita, memfitnah kita, langsung dilayan. Tidak perlu, biarkan saja, diamkan saja. Lama-lama bosan sendiri kan gitu ya. Qalu salama, semoga Allah berikan keselamatan. Gitu saja. Ya. Ucapkan kalimat yang santun. Ya. Ataupun di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu linnasi husna. Para ulama mengatakan akhlak itu ada di 4 tempat. Akhlak itu ada di 4 tempat. Badlun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha wa talaqatul wajhi. Pertama, badlun nada, membantu orang semampu kita, itu akhlak. Kafful adha, mencegah orang dari berbuat kemungkaran, itu juga akhlak. Ihtimalul adza, sabar ketika ada orang menyakiti kita, itu juga akhlak. Termasuk wa talaqatul wajhi, wajah yang menyenangkan orang dengan tutur kata yang indah, dengan senyumnya, dengan tidak melototnya, orang senang. Itulah akhlak. Wa qulu linnasi husna. Maka ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ikhwan, ucapan itu kan ada 2 macam. Atau ada 3 macam. Ada ucapan yang isinya pahala semua. Ada ucapan yang isinya dosa semua. Ada ucapan yang tidak berpahala, tidak berdosa. Ucapan yang berpahala, sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan ucapan yang santun, yang baik. Mengajak manusia ke jalan Allah, berdakwah, atau seorang muadzin yang sedang azan dan yang semacamnya, berzikir, baca Quran dan yang semacamnya, itu ucapan semua nilai pahala. Ada ucapan semua dosa, ghibah, mencela, mencaci, memfitnah, memaki dan begitu seterusnya. Ada ucapan yang tidak ada berpahala, tidak ada yang berdosa, tetap dicatat tapi tidak dihisab. Seperti yang ngomong biasa, gimana kondisimu, gimana baik, kita lah di sehari-hari kan bisa biasa ketemu kawan kan itu ya. Ya itu tidak berpahala, nggak berdosa, tetapi tetap dicatat tapi tidak dihisab. Yang dihisab itu ucapan yang semuanya berpahala atau semuanya berdosa. Nah, itu akan dihisab. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Karena tidak ada satupun lafaz yang kita ucapkan melainkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada kaidah awid lisanakal khair. Biasakan ucapkan kalimat yang baik. Sampai-sampai ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa, Nabi Bani Israel, ma'ruf Isa bin Maryam.
Jadi dia melihat seekor babi. Dikisahkan di kisah Israiliyat, melihat seekor babi. Faqala, maka dikatakan faqila marra bisalam. Tiba-tiba dia lewat, ucapin salam pula sama babi. Assalamualaikum katanya. Nabi Isa lewat ada babi itu. Tiba-tiba assalamualaikum. Lah, orang-orang mengatakan, ya Isa, hadal hinzir, ini babi. Ngapain kau ucapkan salam sama babi katanya kan? Apa jawaban Nabi Isa? Dia mengatakan, wa awwidhu lisanil khair. Aku hanya ingin membiasakan supaya lisanku ini mengucapkan kalimat yang baik. Saya nggak bermaksud mengucapkan salam sama babi, hanya membiasakan saja supaya jangan keluar kecuali kebaikan saja, gitu maksudnya. Ya. Karena ada orang yang justru latah nggak latah itu sama saja itu mengucapkan kalimat kotor. Makanya dijelaskan Al-Allamah Taqiyuddin As-Subki, seorang alim ulama Syafi'i, ma'ruf As-Subki. Dalam mazhab Syafi'i itu ada ulama namanya Taqiyuddin, dikenal dengan As-Subki itu. Jadi dia mendengar anaknya Tajuddin As-Subki ini tiba-tiba mengatakan kepada anjing, ya kalb, wahai anjing, wahai anjing, hei anjing katanya. Dia ngomong sama anjing, hei anjing katanya. Memang anjing, apalagi omongannya, masa anjing dibilang babi katanya. Hei anjing katanya gitu. Apa kata ayahnya kepada anaknya? Wahai anakku, janganlah kau menghina anjing, tapi katakanlah ya kalbun ibni kalbin katanya. Kan itu. Hai anjing anak anjing katanya. Padahal sama anjing, yang satu sama babi kisah Isa, ini sama anjing. Tapi karena melihat anaknya Tajuddin ini merendahkan, walaupun itu seekor anjing, bapaknya mengatakan jangan. Tapi ucapkan dengan kalimat yang lembut, lirih. Hei anjing anak anjing itu. Hei anjing, bukan begitu maksudnya. Intonasi saja itu sampai-sampai ditegur gitu ya. Sama ayahnya, kenapa? Membiasakan berbuat baik itu, mengucapkan kalimat yang santun. Karena terkadang kalimat yang kita keluarkan itu baik, cuman kadang-kadang intonasinya terlalu keras, jadi disangkanya kasar jadi kan. Jadi intonasi itu rupanya membedakan. Makanya penting itu intonasi dalam ucapan itu. Walaupun sebenarnya dua-duanya kasar juga. Anjing, anjing, sama saja kan, intinya kan di situ ya. Tapi sebenarnya kan orang mendengarkan beda tuh cara ininya kan. Oh yang satu disangka guyon, yang satu mungkin jangan-jangan bentak saya kan gitu ya. Jadi penting soal intonasi bicara pun, bagaimana para ulama itu mengajarkan kepada kita, sampai kalimat anjing pun dibahas gitu ya oleh para ulama. Apalagi ada yang jahat. Masa orang dibilang anjing? Zaman sekarang kan gitu. Jelas-jelas orang dibilang anjing. Padahal kalau seandainya nih dia tidak dikatakan binatang, dikatakan dia mungkin karena pendek dikatakan hei pendek gitu, dikatakan tinggi hei tawil gitu, hei pohon kelapa kali tinggi, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita diciptakan, Adam itu diciptakan oleh Allah ala suratihi, di atas bentuk yang paling indah. Maka siapapun yang mencaci maki yang merupakan takdir Allah yang tidak bisa berubah, pendek tidak mungkin tinggi, tinggi tidak mungkin pendek, itu sama dengan mencela penciptanya, kata ulama. Kalau antum mencela sesuatu yang sudah Allah takdirkan begitu pada manusia, kita cela gitu ya, maka itu sama dengan mencela Allah yang telah menciptakannya. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Kemudian Allah mengatakan wa aqimus salata. Kemudian yang nomor 7, dirikan salat. Dirikan salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salat ini ibadah yang diperintahkan kepada seluruh para nabi dan rasul, dan faedahnya banyak. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seafdol amal setelah syahadat, bisa menghapus kesalahan, bisa mengangkat derajat orang yang melaksanakannya, termasuk sebab orang mudah masuk surga. Langkahnya saja kita ke masjid itu sudah bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Kemudian Allah ampuni semua dosa-dosanya.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat dan akan mendoakan kebaikan kepadanya, termasuk menunggu solat setelah solat dianggap solat. Luar biasa. Termasuk juga orang yang Allah dahulukan masuk surga sebelum yang lainnya. Kemudian wa aqimus shalah wa atu az-zakah, dan juga menunaikan zakat. Kemudian Allah mengatakan tsumma tawallaitum, tapi kalian wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahud, kalian berpaling. Illa kecuali qalilan minkum, sedikit dari kalian yang melaksanakannya, wa antum mu'ridun, dan kalian tetap kondisinya memalingkan. Karena orang-orang pilihan Bani Israel saja terkadang mereka kurang beradab dengan nabinya kan. Apalagi orang-orang yang bukan pilihan. Orang-orang pilihannya saja kurang sopan sama nabinya. Seperti ketika saya bercerita kepada antum tentang kisah orang-orang yang menyembah patung anak sapi Samiri, itu orang-orang jahilnya, orang-orang awamnya. Orang-orang pilihannya nuqaba Bani Israel lain pula sul adab kepada Nabi Musa. Ketika mereka telah menyusul Nabi Musa ketika mendapatkan mandat Taurat, karena Taurat sudah diterima Musa baru mereka datang, tiba-tiba mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman dengan kenabian wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan kepala mata kami. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka Allah kirim halilantar dan kalian melihatnya dan kalian mati semuanya. Itu orang pilihannya. Seperti itu. Apalagi orang-orang awamnya gitu ya. Itulah Bani Israel. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara 8 perjanjian Allah dengan Bani Israel. Sebenarnya semuanya 10 nanti pada ayat setelahnya. Insyaallah kita bahas lain kesempatan. Tapi sebelum saya tutup silahkan kalau ada orang yang bertanya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Definisi yatim, man mata abu, siapapun yang meninggal bapaknya dan dia lam yablugh huluma, dan belum sampai tingkatan baligh, maka dia yatim. Jadi 2 syaratnya. Pertama ayahnya meninggal, dan yang kedua belum balik. Kenapa? Karena la aitama ba'dal bulugh, kata Rasul, tidak dianggap yatim setelah balik. Kalau setelah balik dianggap yatim, saya pun yatim, santuni saja. Ya. Mungkin antum yatim semua kan itu. Yatim menyantuni anak yatim jadinya. Jadi itu yang pertama. Definisi yatim itu yang bapaknya meninggal dan sebelum balik. Kalau yatimnya manusia, kalau ayahnya meninggal. Kalau yatimnya binatang, kalau ibunya yang meninggal. Beda pula kan? Kenapa? Kalau binatang itu dianggap yatim, ibunya yang meninggal. Karena biasanya kedekatan anak dalam dunia binatang itu lebih dekat ke ibu. Tengok kucing lah. Bapaknya entah berantah kemana. Kawin aja habis itu pergi kan. Gak peduli itu. Ya kan? Kenapa? Karena yang memberi makan ibunya. Makanya yatim binatang itu kalau meninggal ibunya. Kalau yatimnya manusia, bapaknya. Karena bapaknya kasih makan. Makanya kalau anak kehilangan bapaknya itu mau ngadu bingung dia mau di siapa gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengkias bahwa setiap anak yang ditinggal oleh ayahnya, baik ditinggal mati atau ditinggal pergi dan tidak bertanggung jawab. Cerai suami istri, kemudian anaknya ikut istrinya, suaminya entah berantah kemana, mantan suaminya ini pergi, tidak tanggung jawab lagi sama anaknya, maka anak itu yatim. Terkadang anak yang ditinggal pergi bapaknya begitu saja kondisinya lebih parah dibandingkan yang jelas-jelas ayahnya meninggal. Kenapa? Karena kebiasaan kalau ayahnya meninggal dapat waris, sehingga warisnya bisalah untuk anaknya kan.
Tapi kalau ayahnya belum meninggal pergi kawin lagi, mana dapat waris? Diambil hartanya kawin lagi. Lebih miskin dia kondisinya. Ada yang mengkias seperti itu. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah juga mencakup anak-anak yatim orang-orang kafir? Ingat, walaupun orang kafir tetap dianggap yatim. Kenapa? Karena dia belum balik. Belum balik itu belum ada taklif, hukum taklif. Hukum taklif itu terbebani dengan 5 hukum: wajib, haram, makruh, mubah, kemudian sunnah belum ada. 5 hukum taklif ini kalau sudah balik. Nah, disitulah kalau dia ikut ikut sama bapaknya Yahudi, kita katakan Yahudi. Kalau dia ikut Nasrani, kita katakan Nasrani. Tapi kalau belum balik, belum dikatakan agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia masih fitrah, masih Islam. Maka kewajiban kita tetap menyantuni mereka, walaupun mereka anak orang kafir. Ya, walaupun mereka anak orang kafir. Siapa tahu dengan melembutkan hati anak-anak yatim orang kafir itu, minimalnya walaupun orang tuanya tidak masuk Islam, tapi minimalnya lisan mereka terjaga untuk mencela Islam. Janganlah kau ngomong begitu sama orang Islam, buktinya dia baik, anak saya jadi kan enak jadinya kan. Dakwah kan, syukur-syukur dapat hidayah masuk Islam. Makanya kenapa orang banyak masuk Nasrani, karena dakwah mereka itu bil amwal, dengan harta. Orang banyak masuk Nasrani itu kenapa? Karena mereka dakwah dengan harta. Orang miskin tidak perlu makan dengan Quran, dengan hadis, nggak kenyang katanya. Saya perlu beras. Gitu. Makanya dulu saya ceritakan, saya punya kawan orang Thailand waktu saya di Singapura itu. Dia bisa mengislamkan ribuan orang di pedalaman Malaysia sampai ke Thailand. Jadi saya tanya, kamu kok bisa mengislamkan orang banyak? Dia bukan lulusan luar negeri, tidak, lulusan pondok pesantren biasa di Patani, Thailand itu. Jadi saya bilang, saya hanya membagikan kartu nama. Kagetlah saya, kok bisa dengan kartu nama bisa mengislamkan ribuan orang? Emang tulisan kartu namanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dijamin masuk surga. Belakangnya alamat kantor saya. Gitu saja. Ya enggak lah Pak Ustaz, saya sisipkan di beras, telur, macam-macam katanya. Oh ya, bukan kartu nama, beras gitu yang menjadikan dia masuk Islam gitu kan. Artinya bahwa orang-orang itu kalau ingin berdakwah ya seperti itu. Ya, yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, harta dan juga jiwa. Jadi tetap walaupun dia anak yatim orang kafir, kita bantu supaya melembutkan hati mereka. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.